Kelompok 3, silakan maju untuk presentasinya. Nanti lu yang baca presentasinya ya. Lu aja lu kan udah biasa. Enak aja. Gue kan udah buat materinya. Gantian apa? Malu gua, lu aja Nanti gue yang sesi tanya jawab. Hah, sialan. Oke, kali ini gue akan cerita tentang pengalaman di sekolah, yaitu tentang presentasi. Presentasi kata yang tidak asing bagi para pelajar atau yang sudah kerja. Kegiatan presentasi ini waktu di sekolah adalah salah satu yang membuat jantung gue senam selain waktu dipanggil saat absen. Pada saat masih sekolah, pasti yang namanya presentasi sudah terbilang wajar. Terlebih bagi pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, kimia, dan pelajaran bahasa asing. Ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Gue kan orangnya pemalu ya. Biasanya orang pemalu itu lebih banyak diam daripada ngomongnya. Oleh karena itu cara baca atau penyampaian gue kurang baik. Kadang pun ngomong biasa, kurang jelas apalagi ngomong di depan banyak orang kan. Gue juga menyadari bahwa suara gue ternyata kecil. Walau gue teriak pun bisa nggak kedengeran dari jarak beberapa meter. Woi, Yan, tunggu, gue ikut. Aduh, malah jalan duluan lagi. Boyo, gue ikut. Apalagi kan waktu presentasi kadang ada beberapa murid yang ribut sendiri. Jadi semakin hilanglah suara gue. Tapi bukan hanya itu aja yang membuat gue ingin bercerita tentang kegiatan presentasi ini. Dari dulu bahkan sampai sekarang pun gue masih kepikiran dan selalu membuat gue bertanya-tanya gitu. Ketika melihat teman-teman gue presentasi, pasti gini nih. Yang pertama dari cara berdirinya, kebanyakan dari mereka berdirinya gini nih. Kenapa ya? Gugup kah atau gimana? Mungkin gugup sih, jadi nggak sadar cara berdirinya gitu. Mungkin aja. Yang kedua, waktu mepresentasikan itu hanya membaca di PPT-nya aja. Jadi apa yang tertulis di PPT itulah yang dibaca. Yang ketiga, selalu menghadap ke laptop atau ke proyektor. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua. Jadi karena selalu lihat di PPT, arah pandangannya selalu ke laptop atau ke proyektor. Jadi kalau teman-teman gue presentasi gitu, gue lebih fokus liatin gerak-gerik orangnya daripada materi presentasinya. Tapi yang cowok aja, kalau cewek beda lagi. Gue lihat ke arah proyektornya. Nah, itu kan gaya presentasi teman-teman gue. Bagaimana dengan gue? Dari semua poin di atas, mungkin pernah gue alami. Tapi gue sadar bahwa presentasi gue kurang bener. Jadi sedikit demi sedikit gue ubah. Tapi menurut teman-teman gua tuh unik gitu gaya presentasi gua. Mereka senyum-senyum sendiri melihat gue ketika presentasi. Jadi kalau gue bicara tuh ya, gue selalu gerak-gerakin tangan, kayak memperagakan makna dari setiap kalimat yang gue baca. Tapi menurut gue itu lebih enak aja daripada hanya diem berdiri di tempat. Itu karena gue lihat orang-orang yang pintar presentasinya biasanya tangannya tuh luas, jadi gue tiru aja. Di PPT-nya yang biasanya gue tulis semua kalimat materinya, jadi per poin aja, dan isi materinya gue simpen di HP. Ya, waktu di SMK dibolehin bawa HP, jadi nggak masalah. Jadi dengan begitu pandangan gue bisa ke arah teman-teman gue. Tapi walaupun udah dibantu dengan HP pun bukan berarti presentasinya bisa lancar. Gue masih kesulitan, suara gue kadang kekecilan, datar, nggak ada intonasinya, dan sering ngadat karena kadang harus lihat HP sesekali. Apalagi misal lupa baris kalimat kan, wah langsung kena stun gue. Kaki gue sering gerak sendiri kayak orang jahit tanpa sadar. Dan yang terakhir, tangan gue gemeteran. Bener-bener dah. Ini baru amat teman sekelas. Bagaimana semisal di dunia kerja, di depan publik atau di depan camper? Yang terakhir lupain aja. Sebenarnya baik sih kegiatan presentasi ini. Ini bisa melatih mental kita dan juga cara penyampaian kita ke banyak orang. Tapi walau bagaimanapun ya, gue nggak terlalu suka buat lakuin hal-hal yang seperti ini, karena selalu saja buat gue gemeteran, dan anehnya isi kepala gue jadi kosong. Walau sebelum presentasi gue udah banyak memikirkan banyak hal untuk diucapkan nanti, dan disitu gue jadi kayak orang linglung.
Dan setelah presentasi gue jadi stres sendiri. Kenapa tadi nggak bilang gini, atau kenapa tadi nggak kayak gini aja. Mungkin buat beberapa orang ini hal yang sepele ya, tapi bagi gue ini cukup mengganggu pikiran gue.